Oke, full, full screen. Baik, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran PPKN kelas 10 ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini meskipun lagi-lagi harus secara virtual ataupun daring. Baik, sebelum lebih jauh kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa dilancarkan. Mungkin kepada ketua kelasnya, Ilham dipersilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Ya, tes. Suaranya terdengar nggak, Pak? Terdengar, Ilham. Ya, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Ilham yang sudah memimpin teman-temannya untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tentu Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga juga kalian terhindar dari berbagai macam penyakit yang ada. Selanjutnya mungkin untuk absensi Bapak akan melakukan screenshot saja karena memang di pertemuan-pertemuan sebelumnya apabila menggunakan link Google Form itu ada beberapa siswa yang melakukan absen namun di kegiatan pembelajarannya mereka tidak hadir. Dan tadi di awal juga sudah Bapak screenshot, jadi untuk absensi tenang saja. Dan terima kasih buat ini Amanda ya, yang sudah membantu Bapak untuk share screen karena tadi memang terkendala. Mungkin nanti Bapak pandu saja slide-slide-nya. Jadi sedikit gambaran mengenai materi hari ini, yaitu mengenai bisa teman-teman lihat, ini ada lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu ini di bab 3 ya, kalau teman-teman bingung. Nah, jadi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah konstitusi tertinggi yang ada di Indonesia, di mana UUD 1945 ini mengatur mengenai keberadaan lembaga negara, mulai dari tugas, kemudian fungsi, lalu ada wewenang, hingga susunan maupun kedudukan. Sebelum lebih jauh, mungkin Bapak ingin bertanya, apa aja sih ataupun apa ada yang tahu mengenai seberapa banyak ataupun apa saja lembaga-lembaga resmi negara yang ada di Indonesia? Mungkin ada yang bisa jawab. Saya Pak izin menjawab. Ya, ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak Amanda izin menjawab Pak. Oh ya, boleh silakan Amanda. Lembaga-lembaga resmi yang ada di Indonesia itu yang pertama ada MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, KY, dan DPD, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Amanda. Mungkin itu tadi yang disebutkan Amanda memang sudah tepat. Nah, lebih jelasnya mengenai aturan dalam konstitusi itu tentunya tertuang ataupun dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lalu juga ada UU Nomor 3 tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung. Kemudian ada UU Nomor 4 tahun 2014 mengenai Mahkamah Konstitusi. Dilanjutkan juga ada UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan juga UU Nomor 15 tahun 2004 tentang BPK. Nah, kalau kalian bingung, sederhananya lembaga negara ini adalah lembaga pemerintahan
yang dibuat oleh negara, dari negara, dan juga untuk negara, di mana fungsinya ini untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Kemudian keberadaan lembaga negara di Indonesia ini diatur sebetulnya oleh undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kedudukannya setiap lembaga negara di Indonesia ini bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, dilanjut slide-nya. Ya, yang pertama di sini ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bisa kalian lihat di sini ada poin-poinnya, di mana anggota MPR ini terdiri dari MPR ini terdiri dari anggota DPR dan juga DPD. Lalu juga ada anggota MPR ini berjumlah 550 kurang lebih, darinya itu unsur DPR dan juga 4 orang dikalikan jumlah dari unsur DPD. Kemudian MPR juga merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, yang mana tugas dan wewenang MPR ini adalah mengubah dan menetapkan maupun melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya memiliki presiden ataupun wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya. Mungkin di sini ada yang bisa memperjelas mengenai dasar hukum ataupun tugas dari MPR. Saya Pak izin menjawab. Ya, baik Anissa, silakan. Untuk mengenai dasar hukum atau tugas MPR itu, MPR memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pak. Berarti ini Anissa memperhatikan ataupun menyimak di buku pembahasannya, karena memang tercantum jelas di situ. Oke, baik Anissa, terima kasih atas jawabannya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Anissa tadi, bahwa hak dan kewajiban MPR itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Mungkin slide selanjutnya, Amanda, silakan. Selanjutnya ini ada lembaga presiden, di mana presiden ini adalah kepala negara, ya. Nah, sebelum adanya amandemen UUD 1945, ini presiden itu dipilih oleh MPR. Namun setelah terdapat amandemen UUD 1945 itu, presiden dan wakil ini dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Dan presiden dan wakil presiden ini menjabat selama kurang lebih 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali jabatan dalam pemilihan umum selanjutnya, di mana presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai seorang kepala negara, tentunya presiden memiliki wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, poin-poinnya bisa kalian lihat di sini. Ada presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, itu diatur dalam pasal 6A ayat 1 UUD 1945. Kemudian di poin kedua juga ada ini mengenai kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yaitu yang pertama ada memegang kekuasaan pemerintahan, kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, lalu menetapkan peraturan pemerintah, lalu juga ada membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada presiden. Selanjutnya, Amanda. Nah, di sini ada masih berkenaan dengan kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Dalam pasal 10 juga diatur mengenai pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden ini memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Lalu kemudian presiden juga dapat menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR tentunya. Lalu membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR dan memberikan grasi dan juga rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, di sini coba Bapak sedikit menyenggol pengetahuan kalian yang sangat amat dasar.
yaitu apa sih ataupun sudah berapa kali sih Indonesia ini berganti kepala negaranya sejak merdeka, yaitu pada tahun 1945. Ada yang bisa jawab nggak nih? Kebangetan kalau nggak bisa jawab nih. Saya Pak mau menjawab. Ya, Ilham, boleh. Ya Pak, setahu saya Indonesia tuh udah berganti kepala negara selama 7 kali ya Pak ya. Sebanyak 7 kali, dan presiden yang pertama itu ada Pak Soekarno, presiden yang kedua ada Soeharto, terus yang ketiga itu ada Pak B.J. Habibie almarhum, dan yang keempat tuh ada Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut Gus Dur, dan yang kelima ini ada presiden pertama perempuan gitu Pak ya, Megawati Soekarno Putri, dan yang keenam tuh ada Pak SBY, dia ngejabat 2 periode, dan yang sekarang pun Pak Joko Widodo juga menjabat selama 2 periode Pak. Ya, terima kasih Ilham atas jawabannya yang memang sebenarnya itu adalah pertanyaan dasar. Cuma ya nggak apa-apa. Mungkin siapa tahu ada yang lupa ataupun tidak paham mengenai step by step kekuasaan presiden di Indonesia. Di mana beberapa presiden ini ada yang menjabat selama 2 periode ya. Salah satunya itu ada Pak SBY, dan juga mungkin yang sedang menjabat sekarang itu Bapak Insinyur Joko Widodo. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya ada lembaga DPR. Nah, jadi Dewan Perwakilan Rakyat ini anggotanya dipilih melalui pemilu ataupun pemilihan umum, itu diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang Dasar 1945, di mana fungsi DPR juga ini meliputi fungsi-fungsi legislasi, di mana mereka itu menyusun dan juga membahas rancangan undang-undang, kemudian fungsi anggaran ataupun memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan kepada Presiden, lalu juga memperhatikan ataupun mempertimbangkan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan juga rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, maupun agama. Baik, di slide selanjutnya. Masih mengenai DPR, di mana DPR ini ataupun hak anggota DPR ini pada pasal 20A ayat 2 itu meliputi hak untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Presiden, kemudian hak untuk menyampaikan usul ataupun pendapat. Sorry. Jadi hak anggota DPR ini pada pasal 20 ayat 2 dulu ya. Jadi meliputi hak interpelasi. Ya, sorry. Jadi hak interpelasi itu apa sih Pak? Jadi hak interpelasi ini untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan juga strategis, serta memiliki dampak yang luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Slide selanjutnya. Nah, jadi ini yang tadi agak Bapak singgung nih. Yang terakhir itu mengenai hak anggota DPR. Itu diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, itu meliputi mengenai hak pengajuan pertanyaan secara tertulis kepada Presiden, dan juga hak menyampaikan usul ataupun pendapat, dan juga yang spesial di sini ada hak imunitas. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Saya Pak, Ya, boleh. Apa, Dinda? saya mau bertanya Pak, apa sih itu hak imunitas? Ya, karena di sini tadi Bapak bilang spesial, apa itu hak imunitas ya. Jadi hak imunitas ini adalah hak yang dimiliki oleh anggota dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk membicarakan ataupun menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Artinya adanya hak tersebut ini karena perlu kalian ketahui bahwa sejatinya apa yang dilakukan oleh para anggota dewan ketika rapat ini, pembahasannya itu bisa sangat sensitif. Kemudian bagi siapapun itu, hak imunitas ini hadir bergunanya itu ataupun tujuan itu untuk melindungi para anggota ketika sedang membahas ataupun melakukan kegiatan rapat.
Namun hak ini juga tidak serta-merta dapat digunakan di muka umum atau hanya kepentingan seorang saja. Jadi begitu Adinda. Mungkin dilanjut slide-nya, Manda. Nah, selanjutnya di sini ada BPK ataupun Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini adalah merupakan lembaga yang bebas dan juga mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itu diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada poin yang kedua ini ada hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Itu sesuai pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sebelum lebih jauh Bapak bahas mengenai BPK ini juga, ada yang tahu nggak sih mengenai fungsi dari lembaga BPK ini? Saya Pak. Ya, siapa ini? Ali ya? Silakan Ali. Ya. Jadi BPK ini mempunyai fungsi yang sekilas mirip seperti auditor, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, dalam hal ini berbagai lembaga keuangan negara mempunyai kegiatan yang melibatkan berbagai macam transaksi. Disitulah peran penting BPK dalam memeriksa kegiatan tersebut. Itu Pak. Oh, ya, Ali, terima kasih buat jawabannya tadi. Cukup menggambarkan mengenai apa itu BPK. Jadi perlu dipahami pula ada berbagai wewenang yang dimiliki ataupun dilakukan oleh BPK dalam menjalankan tugasnya. Di mana wewenang yang dimaksud di sini itu ada beberapa hal yang menjadi hak oleh atau dimiliki BPK untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya dan juga memeriksa pengelolaan keuangan negara. Jadi beberapa wewenangnya itu ada menentukan objek pemeriksaan, kemudian merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, lalu ada menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Nah, selain itu juga BPK memiliki wewenang untuk meminta keterangan ataupun dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang. Kemudian unit organisasi pemerintah pusat, lalu ada pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, kemudian ada Bank Indonesia ataupun ada BUMN dan juga badan-badan lainnya. Nah, lembaga BPK ini menjadi lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang auditor, di mana BPK ini memiliki tugas utama dalam memeriksa dan juga mengelola keuangan negara. Dan untuk lokasinya sendiri, lembaga BPK ini berkedudukan di ibu kota negara dan juga memiliki perwakilan di setiap daerah ataupun provinsinya. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Nah, pada poin-poinnya ini bisa kalian lihat. Jadi Mahkamah Agung ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Agung ini membawahi peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Jadi lembaga Mahkamah Agung ini menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan, di mana lembaga Mahkamah Agung ini diketuai oleh Hakim Agung yang dibantu oleh beberapa hakim lainnya. Jadi singkatnya Hakim Agung ini diusulkan oleh DPR kalau tidak salah ya, oleh DPR yang berasal dari usulan Komisi Yudisial, di mana lembaga MA ini memiliki ataupun mempunyai kewajiban dan juga kewenangannya sendiri untuk mengadili pada tingkat kasasi, lalu juga ada untuk mengajukan peraturan perundang-undangan dan wewenang yang lainnya. Baik, slide selanjutnya, Amanda. Selanjutnya di sini ada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini sesuai pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki wewenang yang pertama untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Undang-Undang terhadap UUD 1945.
lalu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada memutus ataupun membubarkan partai politik, dan juga memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan poin selanjutnya itu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai presiden atau wakil presiden. Dan MKI juga ini beranggotakan 9 orang, di mana tiga orang ini diajukan oleh DPR dan sisanya diajukan oleh presiden. Lalu slide selanjutnya, Manda. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, di mana Komisi Yudisial ini merupakan lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden atas persetujuan DPR. Lalu Komisi Yudisial juga berwenang ataupun mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku. Jadi lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk guna mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan peradilan. Dan slide selanjutnya mungkin. Nah, itu yang terakhir ini adalah lembaga DPD ataupun Dewan Perwakilan Daerah, di mana DPD ini merupakan bagian anggota dari MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Jadi DPD ini merupakan wakil-wakil dari setiap provinsi, di mana anggota DPD ini berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang ataupun melakukan tugasnya bertempat tinggal di ibu kota negara. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, beberapa wewenang yang dimiliki oleh DPD itu diantaranya mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, kemudian berhubungan dengan pusat dan daerah, lalu ada pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah. Lalu juga ada pengelolaan sumber daya alam dan keuangan pusat daerah. Selain itu, DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Lalu DPD juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah-daerah lainnya. Ya, mungkin itu saja yang kita bahas ataupun kita pelajari hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa tadi macam-macam kelembagaan resmi negara itu terdapat 8 jenis ataupun 8 lembaga. Yang pertama itu ada MPR, kemudian ada Presiden, ada DPR, lalu BPK, lalu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan juga tadi ada yang terakhir yaitu DPD. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Lalu mungkin nanti ada sedikit tugas mengenai materi ataupun pembahasan hari ini yang akan Bapak share lewat WA group ya. Dan juga nanti batas pengumpulannya mungkin besok malam. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita ataupun kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian mengerti dan juga kelak akan menjadi bekal pengetahuan kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan pada ketua kelas dipimpin doa. Ya, baik Pak. Teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan apa yang telah Bapak kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai teman-teman. Ya, terima kasih Ilham yang sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.
Kemudian Bapak ucapkan terima kasih pada anak-anak sekalian yang telah bersedia untuk menghadiri kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.